Dari padahal mendukung, terus kok nggak kelihatan Bang Jumhor habis gitu selama Pak Jokowi menjadi presiden? Jadi gini, saya sudah, kalau ada orang ngerasa dia baru tertipu sama Jokowi itu sekarang ini yang ada 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Saya tuh sebulan pertama saya udah. Kalau besok ditawarin jadi menteri, pilih mana? Tetap jadi ketua KSPSI atau jadi menteri? Kan bisa double, sekarang kan lagi eranya nggak boleh dong, menteri. double jabatan boleh sekarang. Ya, saya rasa Nggak boleh double nih, nggak boleh double. ya feeling saya ya. Hai, welcome to Tactics, Talking Policy and Politics. Bersama saya Didi dan Iyo. kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi yang akan ngobrol dengan kita tentang berbagai hal. Beliau adalah aktivis di segala zaman ya. Jadi waktu saya masih belajar demo, beliau udah jadi korlap. Siapa lagi kalau bukan Bang Jumhur Hidayat. Hai Bang, Halo, apa halo, kabar? Halo Bang Jur, ini kan masih sesuai dengan bulannya nih. Kan? Oh, hari bulan buruh. Mei ya. Ya bulan Bulan buruh. buruh. Oh, oke. Kita Dan ngobrol Pak Dirjen soal sekarang tokoh pemegang saham buruh terbesar di Indonesia nih, ya. Ketua SPSI. Iya, KSPSI, Konfederasi Serikat Serikat Pekerja Pekerja. Seluruh Indonesia. Yes, Oke. Bang, ini saya masih agak bingung nih. Serikat pekerja ini banyak banget nih. Ya, Bisa dijelasin nggak tuh? Ada KSPSI, KSPI, KSP, apalagi tuh? kalau mau jujur, induknya awal kan Orde Baru itu cuma satu, namanya SPSI, SPSI. Serikat Pekerja Nah, Seluruh kemudian Indonesia. setelah reformasi, Ini beda dengan SBSI ya? kalau SBSI lain, SBSI itu memang dibikin sendiri. Serikat Oh Buruh. gitu ya. Yang dari bukan zaman pak-pahan. dari zaman Orde Baru udah ada. Yang dilarang-larang itu, Dilarang. berani. Saya menaruh hormat sama teman-teman itu ya, Pak Mokhtar Papahan almarhum ya, dan lain-lain. Dia berani gitu, dan bahkan sampai akhirnya berurusan sama inilah aparat pemerintahan kan waktu itu kan. Nah itu saya hormat. Jadi itu SBSI. Nah tapi yang emang kapal induknya SPSI, Serikat ya. Pekerja ini. Nah begitu reformasi adalah apa namanya pecah-pecah Friksi, gitu ya, friksi, ya. friksi ya. Sekelas Korpri ya, kalau untuk PNS ya. Ya, kira-kira gitu. Tapi sekarang masih menjadi menjadi apa ya, barometer untuk jumlah buruh yang berserikat ya di SPSI. Karena kita misalnya perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di Indonesia ini rata-rata anggota SPSI. Gitu. Kan sempat ada 2 SPSI itu. Iya, tapi sama saya bilang juga tadi, pada satu kongres, sebelum kongres malah ada pecah. Kemudian habis pecah ada yang nyempal gitulah. Kemudian ini gabung lagi gitu. Nah, alhamdulillah nih sekarang yang gabung lagi inilah sekarang yang saya pimpin. Dinamika pasca reformasi lah ya. Reformasi, ya. Nyempal, Biasa. pecah, gabung. Gabung ya. Oh sekarang udah nggak ada lagi nih. Ya ada tapi Yang lain kecil-kecil menurut saya gitu sih ya. inilah bisa dicek di lapangan banget lah itu. Itu. Berarti kalau mau bikin partai buruh sebenarnya ini yang paling Ya bisa. kalau pengen partai yang berbau buruh kalau nggak ada SPSI di dalamnya berat untuk bisa dapat suara ya. Menurut saya sih gitu karena SPSI itu gini, contoh ya kalau kita di kota ya, di kota-kota itu banyak serikat buruh. Jadi begitu 20 km, 100 km, 200 km dari kota itu udah nggak ada yang lain bos. Itu rata-rata SPSI semua. Di hutan-hutan, di kebun-kebun gitu. Ini kita ada perkayuan dan kehutanan. Ada pertanian perkebunan, di kebun-kebun sawit, karet, apa Di segala luar yang manufaktur. Iya. Total anggotanya berapa Bang? Sekarang kira-kira 2 juta lah ya. 2 Oh, 2 juta. jutaan. Jadi Banyak ya juga ya. memang signifikan banget. Gitu. Iya. Kemudian aspirasinya buruh nih sekarang, oh ya Abang kan tokoh yang menolak Omnibus Law kan tempo lalu Iya, betul. sampai harus berurusan dengan aparat, kemudian sempat dibui di zaman Presiden Jokowi. Asik. Jadi beliau adalah relawan Presiden Jokowi tahun 2014, tapi juga dibui tahun 2020 ya Bang Iya. waktu itu ya. Ironis Cuman ya. nge-tweet, Nge-tweet doang ya? gara-gara nge-tweet. Waktu itu apa ya waktu itu? Iya, saya bilang Omnibus Law, undang-undang ini memang untuk apa namanya primitive investor dari RRC
dan pengusaha rakus. Cuma itu. Kalau yang beradab seperti di bawah ini itu ada berita Kompas. Nah, berita Kompas saya link ke sana karena di situ ada berita perusahaan-perusahaan yang papan atas ya, terutama yang dari barat ya, yang kapitalisasi pasar itu 4,6 triliun dolar gitu. Dia bikin surat ke Presiden RI, dia resah terhadap undang-undang ini. Karena buat dia undang-undang ini anti human rights, anti buruh lah gitu. Nah akhirnya surat itu sampai ke Presiden, sampai ke rame. Nah saya ngutip itu, nah ini beradab. Walaupun dia perusahaan, tapi dia kritis terhadap kebijakan yang ini mohon maaf nih ya, sekarang pun ada di SPSI, bukan mungkin banyak lah. Misalnya gini, perusahaan dulu zaman undang-undang lama itu pesangon itu maksimum 32 kali gaji. Wow. Zaman dulu. Zaman dulu Ya. Sekarang dipotong jadi 19 kira-kira. Oh. Oleh Omnibus Law jadi 19. 19. 19 kali gaji, ada jaminan kehilangan pekerjaan itu sama dengan, tapi itu nggak jelas lah sistem. Katakan 19 yang pasti dibayarkan. Jadi menguntungkan pemberi kerja ya? Bicara. Nah, tapi tahu nggak, di SPSI itu di atas 32 itu biasa. Oh. Bahkan ada yang 62 kali gaji. Oh. Karena memang Karena gajinya civilized. UMR ya? Karena civilized. Si pengusahanya ini. Gitu loh. Jadi yang Omnibus Law ya kita sih silakan protes gimana, tapi tetap mereka protes. Gila nggak? Mereka udah dapat karena solidarity, karena dalam buruh itu yang paling terkenal kan labor solidarity, bahkan international labor solidarity. Oh karena yang ini kebanyakan yang besar-besar kali di SPSI ya perusahaan. Kita memang banyak besar, tapi yang tidak besar kan langsung kena bos, sama Omnibus Law itu, langsung bas gitu. Nah yang besar-besar ini bersolidaritas kan, mereka kalau disuruh demo, mereka demo juga gitu loh. Padahal kalau dia kepentingan pribadi, gue selesai ya. Enggak ada 62 kali gaji bos. Tapi perusahaannya nggak akan ngikut Omnibus Law-nya. Jadi bos, ada satu, misalnya Jepang ya. Kalau Jepang investasi di Indonesia, salah satu yang wajib bagi investor yang mau ke luar negeri itu adalah harus bareng dengan serikat buruh. Jadi kalau nggak ada serikat buruhnya, udah lo dipersulit aja sama Jepangnya gitu loh kira-kira. Iya. Karena buat mereka itu bagian daripada apa ya, sesuatu yang sangat penting. Iya. Orang dimanusiakan, ada dialog, ada itu. Jadi terbukti perusahaan berkembang kan kalau ada kayak gitu. Jadi ini salah satu mewajibkan kalau lo mau lo harus bikin serikat buruh yang benar. Jadi direksinya di sono, si headquarternya itu gimana? Udah diskusi dulu serikat buruh, apa yang dibangun serikat buruh? Nah gitu ke anak buahnya di sini gitu. Iya. Jadi, itu kalau dari perspektif kita sebagai pekerja. Tapi kalau pemberi kerja dan investor, adanya serikat buruh ini justru merupakan katanya penghambat mereka dalam beroperasi gitu. Gini. Itu kan harus ada studi ya. Harus ada Dan studi studi ya? itu nggak pernah valid. Oh, oke. Dalam Faisal Basri misalnya, dia punya 13 atau 11 hambatan kenapa investor enggan ke Indonesia. Nomor 11 atau 13 itu ada buruh. Oh, berarti bukan yang 5 besar misalnya gitu ya? 11 atau 13. Ya, oke. Gila. Faisal Basri itu. Iya. Memang yang Satu, pertama adalah kebijakan ini, kebijakan pajak, kebijakan macam-macam. Ease of doing business. Korupsi apa semua lah nggak jelas. Security-nya Semua. apa gitu. Ujungnya baru Kepastian buruh. Jadi itu hukum. ya lu gimana? Misalnya orang Korea atau orang Jepang atau orang di Barat, mereka kan tahu upahnya mereka di negara yang ngasih berapa. Dibandingin upah di Indonesia kan nggak besar kan. Jadi nggak terlalu signifikan urusan itu, tapi urusan yang lain-lain, ketidakpastian dan sebagainya itu yang menjadi utama. Jadi itu diglorifikasi, tapi nggak punya basis data, gitu loh. Kira-kira gitu. Iya. Oke, ini Bang Jumhur, Gitu. sambil diminum Bang. Siap. Sekarang sibuk apa Bang Jumhur? Ya pertama sih, Ini udah selesai sebagai co-captain kan kemarin? Captain udah selesai karena udah bubar ya. Sekarang ya tinggal masing-masing bawa gagasan perubahan lah. Berarti Iya. balik lagi ke ngurusin ke SPSI lagi. Iya, itu walaupun itu juga tetap di situ dari dulu kan. Dulu ini yang kita bawa untuk ikut mensupport. Nah, Iya. sekarang orang yang udah bubar ya mudah-mudahan gagasan perubahannya itu dibawa terus dimanapun dia berada gitu. Nah, Jadi sekarang perjuangannya aku sekarang balik ke ke SPSI. serikat buruh, tapi kan ya banyak lah yang bisa. Ada NGO, ada serikat buruh, ada
masyarakat sipil. Iya, iya, iya. Jadi Peluangnya gimana nih kira-kira? banyak acara lah. Jadi Dengan pergantian rezim ini pergantian peluangnya rezim. untuk dunia pekerja. Kalau dunia pekerja dan lain-lain juga lah ya. Kalau plek keciplek pengen melanjutkan ya judul tema apa studio ini sudah dibubarin. Kan 2045 TV. 2045 TV Emas Indonesia kan? Emas, cemas. ya, emas kan? Iya. Nah, itu harus dibubarin. Indonesia cemas ya. Gitu juga ya. Jadi kalau Dibubarin apa dimundurin? Bubar. 2060. Enggak bubar, Bos. Kalau plek keciplek ngikutin gaya Jokowi sekarang, ya udah bubar. Jadi apa yang diomongin ghost split dulu tuh. Prabowo pernah ngomong, ada pengarang buku, walaupun itu fiksi ya, bahwa Indonesia 2030 itu bubar. Itu kan Prabowo menikmati membaca itu. Iya, iya, iya. Karena dia melihat kebijakan Jokowi waktu itu bla 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 bla. Nah, Iya, kalau iya, dia masih mau ngikutin, ya udah bubar beneran gitu. Jangan sampai 2045 ya kan. Karena itu harus ada revisi yang serius. Iya, iya, Dan iya. saya melihat yang penting nih. Saya melihat Prabowo punya narasi untuk Indonesia. Karena saya sama dia di tahun 90-an, saya baik. Hubungannya, ya saya juga kan sempat jadi pendukung dia kan. Dia punya narasi. Narasi itu Ini apa karena Prabowo yang menang kepilih? enggak, Bos. Lo lihat aja. Kenapa kemarin Bang Jumhur nggak dukung Prabowo? Enggak, karena ada Anies. Ada Anies dan Anies ya narasi bagus juga gitu loh. Lebih bagus dari Iya, Prabowo. iya, dia lebih terbuka, lebih demokratis. Yang kedua karena Jokowi itu loh. Iya, iya, iya. Jokowi Gibran ya berat lah, Bos. Kalau Oke. orang punya akal Oh, sehat, faktornya itu. Kalau Iya. nggak ada Jokowi Gibran, mungkin agak beda gitu loh. Bang Jumhur ke Prabowo. Ya minimal ya nggak jauh inilah. Plus ini artinya dua-duanya masih oke lah gitu. Walaupun nggak juga karena gerombolan yang dukung Omnibus Law ada di Prabowo. Jujur aja. Oh iya, 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 benar. Erlangga Hartarto, buat gue kartu mati lah orang-orang Iya, itu iya, iya. yang betul-betul bikin undang-undang itu kan. Jadi memang agak berat. Nah, Anies sendiri malah dia kita minta untuk gimana kalau Anda presiden bisa revisi atau berubah, dia terbuka untuk itu. Nah, yang wajar dong. Gue kan interest group, Ya. Iya. gue nggak bekerja sendiri. Iya, iya, iya. Bahwa ada teman-temannya kita ke Prabowo aja, ya ada. Kita terjadi dinamika. Tapi kan gue nggak mutusin sendiri, ya kita diskusi aja. Kita berjuangnya selama ini ngapain gitu. Nah sekarang dari calon-calon ini, yang pasti udah menyatakan Omnibus Law dicabut atau direvisi siapa? Ya udah, masa kita mau sekedar ikut yang menang. Kalau kayak gitu ngapain berorganisasi dong? Oke. Itu pribadi-pribadi aja. Kalau akhirnya organisasi resmi memutuskan kayak semacam kongres gitulah. Seluruh Indonesia diundang, terjadi dinamika yang akhirnya kita putuskan ke Anies waktu itu gitu. Sudah. Nah sekarang yang kurang ideal dari kacamata SPSI Ya, kan yang gini, menang gini. nih. Terus mau gimana nih? Kalau aku gini, Bos. Ada jalan Jalan ketiga. bukan. Ada jalan Jalan Musa. terjal. Jalan Nabi Musa Ayo Musa, oh aduh, ngeri. atau jalan Gorbachev. Itu kira-kira mirip. Jalan Nabi Musa tuh yang mana? Semua perubahan ditentukan sendirian. Jadi tidak collective decision. Karena penyumbang collective decision ini mengong semua gitu loh cara Iya. berpikirnya untuk rakyat. Kebanyakan orang-orang yang bakal akan dalam collective decision ini, entah di kabinetnya Prabowo atau apa, itu yang mengong terhadap rakyat semua. Yang anti rakyat lah bisa saya bilang. Nah kalau Prabowo tidak apa namanya ya begitu saja menelan usulan-usulan itu, maka Prabowo selamat. Nah itu yang disebut dengan saya bilang jalan Gorbachev. Jalan Gorbachev. Gorbachev sendirian, Bos. Dibikin namanya Perestroika, Glasnost. Udah terjadi demokratisasi, perbaikan, tembok Berlin bubar, apa semua. Dia presiden sekjen Partai Komunis kan gila waktu itu. Iya, Dia, tapi kan lo nggak mungkin kalau ngarepin dari DPC Partai Komunis ya untuk bikin demokrasi nggak mungkin, Bos. Iya, iya. Nah sama juga sekarang. Kalau lihat dari peta perubahannya, untuk ada kebijakan yang pro rakyat ini hampir mustahil. Hampir mustahil. Pro rakyat itu bukan sekedar ngasih makan rakyat ya, tapi bagaimana rakyat berdaya, rakyat cerdas, rakyat pintar, rakyat berpendidikan dan sebagainya. Itu menurut gua Prabowo bisa kalau dia lebih mendahulukan jalan Gorbachev atau jalan Nabi Musa ketimbang jalan dari pengambilan keputusan kolektif para pendukungnya. Menurut gua gitu sih. Menurut saya ya. Lawannya jalan Gorbachev dan jalan Nabi Musa nih apa?
ini apa namanya collective decision Kolektif. dari orang-orang yang partai-partai atau orang-orang yang mendukungnya. Dagang sapi. Jadi Dagang sapi ini gini, nah kayak gitu-gitu. Jadi kira-kira Pak Prabowo nanti akan membentuk kabinet Zaken atau aspirasi dari parpol? Nah, kalau yang sekarang sedang berjalan kayak dagang sapi juga ya. Iya. Dagang, aduh. Karena aduh. presidennya Bang Jumhur aja katanya call-nya tinggi banget Tinggi, tuh. minta beberapa ya. Iya. Kok presiden saya sih? Presiden rakyat Indonesia. Oh iya. Ya, suka atau tidak suka. Iya. Ya, tapi sampai saat ini. dari sini, Sampai saat ini. walaupun kita enak banget lah. Boleh dong kita kan enak banget boleh. Iya, Bang Jur kenapa bisa sampai enek gitu? Bukan 2014. Saya rasa saya mengambil jalan Rocky Gerung. Oh. Jadi apa yang disampaikan Rocky Gerung itulah kira-kira sama dengan saya. Saya kan punya background sama lah, aktivis, apa Iya, yang iya. zaman Orde Baru benar-benar berhadap-hadapan, masuk penjara kalau perlu kan. Iya, iya, Zaman iya. Orde Baru Dulu kan kayaknya zaman Orba juga masuk masuk penjara ya. ya. Waktu di ITB kan siapa? Iya, iya, iya. 3 tahun ngelawan Soeharto kan gitu. Gua baru mau kuliah, Bang Jumhur udah di penjara. Ya, itu Iya, ya. makanya. Makanya, 5 Agustus ya, Pak? Iya, Kasus 5 Agustus. 89, iya. 89. Iya. Itu gara-gara apa nih, Bang? Biar milenial kayak saya jadi paham nih. Apaan? intinya Kolonial juga. intinya kita Menolak. Gini, intinya Ada menteri mau datang waktu itu. Jadi gini. Dulu itu kita anti Soeharto kan, karena Soeharto anti demokrasi, otoritarian dan sebagainya lah, kira-kira begitu. Nah, kemudian pada waktu itu dengan otoritarisnya juga dia menggusur tanah-tanah rakyat nih, rezim ini. Nah, jadi bupati-bupati, gubernur tuh Kedung Ombo, zaman wah, Cimacan, Badega, Badega, Pulau Panggung iya. di Lampung, apa semua. Itu digusur-gusurin dan lain dengan harga murah sekali. Seperti sekarang lah. Nah, dulu kita ngelawan itu. Jadi soal tanah kalau dulu tuh, soal tanah kita ngelawan. Nah, tiba-tiba Mendagri mau datang ke ITB. Nah, ini raja Parudini ya. dulu ya? Parudini. Nah, ini rajanya gubernur dan rajanya bupati. Nah, dia datang nih, udah kita sikat Demo. lah, kita demo. Ya, demo pemerintah tentunya, tapi melalui dia. Ya udah tangkepin. Nah, Iya, situ iya, gue divonis lah. Ditangkap-tangkapin, dipecat juga dari Pecat ITB di semua ITB, ya. iya. Berapa orang waktu itu ya, Bang? Totalnya gue 6. ber-6 ya. Ya. Ber-6 ya, temannya Didi juga ada di situ. Iya, teman-teman kita semua. Pak Jurul temen lo Iya. ya. Jadi dipecat Dulu teman gue sekarang nggak tahu nih. Sekarang kan Pak Dubes. Apa? His Excellency. Gitu ya. Iya. Tapi pikirannya udah beda sama gue. pengalaman pecat-memecat kayaknya sering banget di Bang Jumhur. Tahun 89 dipecat jadi mahasiswa. Tahun 2014 dipecat jadi kepala BNP 2 TKI. Iya. Ah, ceritanya gimana tuh, Bang? Kalau itu Zaman Pak SBY itu. Kalau itu kan sebenarnya udah selesai masa jabatan. Belum. Oh, belum. Selesai ya dipecat itu. ada case lah, case Oh, yang oke. politik. Dalam perspektif saya itu politik. Walaupun itu tidak ini ya. Waktu itu saya Bocorin dong, Bang. Bocoran Abang dulu. dianggap tidak mendukung SBY lagi bukan. kali ya? Jadi Bukan. gini, waktu itu ada konvensi Oh. Partai Demokrat. Makanya saya dapat info, intinya saya nggak boleh ikut lah. Padahal abang pengen ikut waktu itu. Iya, saya Oh, bareng ikut. Anies segala kan? Iya, Oh semua. iya iya. Saya nggak iya. boleh ikut. Ya kok, saya tahu siapa yang melarang itu. Dan ya udahlah. Saya kecewa karena saya 7 tahun, kelihatannya saya tuh 7 tahun tuh kerja keras untuk presiden Ngurus kan, BNP SBY 2 kan. TKI itu. Kan Kerja dimaki-maki migran, tiap hari, Iya, dihajar terus. Tuh di ujung yang lain boleh, kok saya nggak boleh. Gitu. Oh. Yang lain pada boleh, Dari saya nggak Partai boleh. Demokrat yang nggak boleh? Iya, waktunya gue Pak SBY ya? Iya, gue ikut konvensi di partai itu nggak boleh gitu. Kira-kira kenapa tuh, Bang? Ya saya nggak tahu lah, saya nggak tahu. Karena masih Kayaknya Abang menjabat. tahu deh gara-gara kenapa. Nggak tahu saya. Pokoknya Ada trauma, ada trauma, anak Badung. nggak tahu lah. Akhirnya gue kesel kan, ya gue kesel lah SBY kok nggak fair buat gue kerja buat dia mati-matian, gue nggak aneh-aneh gitu kan, dan bisa ada data-data lah soal bagaimana TKI zaman saya dulu kan. Nah ya udah, saya kayaknya emang udah nggak cocok sama dia gitu. Saya alihkan dukungan yang konstituen yang saya punya waktu itu ke PDIP, bukan ke Jokowi, ke PDIP. Nah, PDIP pada waktu itu kan menggagas Trisakti Bung Karno memang. Sebenarnya kan original message dari partai itu harusnya itu kan. Iya. Dan sampai sekarang nggak jadi-jadi tuh. Siapapun belum melaksanakan tuh. Ajaran Trisakti Bung Trisakti, Karno ya. itu yang gue sangat mengagumi ajaran itu. Tapi nggak ada sekarang tokoh atau siapapun yang mau menjalankan secara serius ajaran ini. Nah, makanya waktu itu, wah ini bagus nih partai. Ya saya konstituen dan teman-teman di pergerakan, kita deklarasi dukung PDIP.
Nah, belum ada dukungan Jokowi itu waktu itu. belum Baru ada. deklarasi Jokowi ya? Belum ada. Jokowi belum jadi capres waktu itu. Masih gubernur. Iya masih gubernur, belum jadi capresnya PDIP. Nah udah gitu ya mungkin marah gitu, langsung dipecat gitu. Oh, politis ternyata. Jadi Iya, iya. hari Senin gua hari Sabtu gua deklarasi, Senin mereka rapat, Selasa SK saya keluar. Diberhentikan. Kilat ya? Kilat ya, nggak ada masalah. Tapi ya di publik kan ngomongnya ini penyegaran atau apalah ya silakan aja. Sayur mayur kali penyegaran. Yang jelas saya 7 tahun dan saya merasa sama sekali nggak ada masalah. Iya, iya. Jadi habis dipecat, BNP 2 TKI malah langsung gaspol dukung Jokowi waktu itu. Ya kalau itu Jokowi jadi capres, ya udah kita gas. Soalnya sama dia kan bareng juga. Iya. Dulu poskonya Bang Jumhur tuh di Cokroaminoto. Gede poskonya. 100. Iya, iya, gede. Cokro 100 betul. Jasmev beberapa kali nongkrong di situ kan. Iya, kita join program ada Iya. beberapa kali. Itu pekerja itu ya, pekerja telco ya di situ ya? Enggak. Serikat Pekerja Telco. Gimana? Di Cokroaminoto. Oh, dia dong. Jasmev. Sekarang gimana Jasmev lu? Udah selesai dong, Selesai. kan Pak Jokowi udah mau Iya, pensiun. iya. Nah, Gitu. dari padahal mendukung, terus kok nggak kelihatan Bang Jumhur habis gitu selama Ya. Pak Jokowi menjadi presiden? Jadi gini, saya sudah kalau ada orang ngerasa dia baru tertipu sama Jokowi itu sekarang ini ya ada yang 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Saya tuh sebulan pertama saya udah. Sebulan pertama 2014. Udah merasa kena prank ya. Kenapa? Karena dia naikin BBM waktu itu. Oh. Ingat, jadi Oktober dia dilantik, November tanggal 26 atau berapa? Dia naikin BBM sampai 2000. Wah ini gila, sadis banget Mbak. Lagi bulan Iya, madu iya, sama rakyat dia naik. Gue dari situ udah, wah ini udah. Alasannya karena mengurangi subsidi ya, kita dan begitu lain-lain. ya. Tapi kan diprotes tuh, tapi akhirnya diturunin. Iya, karena dia Sempet- bilang kata fluktuatif, Iya, harga minyak tapi dunianya kan protes fluktuatif. keras kan, akhirnya dia mau nggak mau malu juga kali Turunin lagi. Nah, kemudian keluar lagi PP 78 soal berburuhan tuh, PP 78 terus tenaga kerja asing, Cina yang bebas masuk lah kira-kira. Waduh, ini makin jauh nih. Jadi saya semakin nggak tertarik, Sempat saya ke istana dengan itu berapa bulan dia jadi presiden, saya diundang ke istana ngobrol gitu beberapa orang aja gitu. Ya saya ini aja, tapi saya nggak udah kekurangan minat lah. Jadi saya bukan tipe orang yang Emang beneran tuh Bang, pekerja asing Cina, bukannya katanya cuma buat bangun konstruksi? ya mau Gitu gitu ya. ngangkat ember aja Iya. ngelas ngecat nyupir Embernya kali beda kali ya, harus dibawa khusus gitu. jadi intinya gini bos, duit itu balik lagi ke mereka kan. Yang lebih ngeri lagi, ini mereka digajinya nggak di sini, tapi duitnya ditransfer langsung ke sana. Jadi duitnya nggak beredar, duitnya beredar di sono gitu. Nah, dengan jumlah yang besar, misalnya kalau upah kita 3,5 juta, dia bisa 15 juta. Buruh tuh, Buruh yang sama, kerjaan yang sama, kira-kira kayak gitu, bisa 4-5 kali. Kenapa? karena ekspat. Bukan. Kenapa? Supaya revenue yang dia dapat dengan alasan ini, untuk memperkaya orangnya dia dong gitu. Jadi ini Pak saya gajinya sekian. Memang benar misalnya gitu, tapi kan bukan buat orang Indonesia. Belum lagi kepemilikan saham dan jadi buat gue sih, aduh, salah kaprah lah. Iya, memang. Nah itu situ gue udah, oke, categorically we are different. Sejak itulah ya, berarti Udah. 2015 sudah enggak. Udah, secara kategoris orang ini ideologinya beda sama saya. Iya. Ideologi gue Pancasila, pro ajaran Bung Karno. Nah ini enggak. Pro demokrasi ya, Bang. Tapi Demokrasi ya. dengar-dengar sempat ditawarin jadi Apa? dirut BUMN. Iya, itulah yang silang inilah. Tapi saya nggak tertarik lah waktu itu. Karena saya dari awal memang udah nggak chemistry udah nggak kena. Chemistry-nya udah nggak kena. Jadi saya tuh nggak mau saya bukan tipe orang kayak gitulah. Tapi saya menghormati kalau orang itu silakan aja. Jadi kita bergabung kalau kita satu visi. Kan kalau saya prinsip saya gini, agak belagu sih emang. Kalau ada dua orang ya berbeda visi, dia bersatu, salah satu pelacur, Karena melacurkan diri ke yang lain, ke pihak salah yang satu lain pasti ya. pelacur. Tapi Ya, kalau yang berkuasa presiden, orang yang visinya beda, tiba-tiba gabung dan benar-benar dia melacurkan kepada pikiran dia. oh, Tanda kutip dia melacurkan atau tidak setia kepada pikiran dia. Nah, gue tidak tipe seperti itu. Kalau kan kita harus masuk, misalnya
pikiran-pikiran itu yang harus digelorakan di dalam itu gitu loh. Terus itu. Nah itu kan karena kelihatannya udah kategoris beda udah repot lah. Pasti nggak akan. Kalau nanti Pak Prabowo menawarkan posisi yang cocok buat Bang Jumhur, Saya nggak mau andai-andai lah, santai aja. enggak, maksudnya kan sekarang banyak tiba-tiba profesional-profesional itu kan mendapat kesempatan untuk masuk ke Gue tahu pemerintahan syaratnya. Prabowo. Syaratnya apa? Syaratnya dia terima kalau di bawah presiden. Oh iya. Bukan di bawah menteri. Oh, Karena udah koordinasi. pernah di bawah presiden kan. Koordinasinya BNP 2 maksudnya. TKI kan di bawah presiden. Gawat. Enggak. Jadi ngomong jabatan jadi nggak seru lah ya. Ditawarin menaker gitu. Udah kita ngomong yang lain aja. Iya. Mungkin kan perjuangan buruhnya, omnibus law-nya jadi lebih cepat ini. Karena Iya. pembuat kebijakan. Ya, jadi akan kelihatan apakah Prabowo nanti akan melanjutkan plek-ketiplek Jokowi kebijakan ya, atau dia memang punya visi perubahan yang cukup serius terhadap sekarang ini gitu. Itu dari staffing dia. Kalau staffingnya begitu-begitu, kita udah tahu ini sih. Ini 90% lanjutin. Kalau staffing gitu. Dari staffing itu kelihatan. Ini 80% nih. Tapi bisa jadi, wah ini bisa jadi agak beda nih, beda banget nih. Dia nggak ikut. Dia hanya ngikutin paling 60% aja. 30-40% yang ngikutin, selebihnya dia jalan sendiri. Itu kelihatan dari staffing. Kita lihat aja staffingnya kayak apa. Pokoknya kalau melanjutkan nggak ikut jalan Nabi Musa gitu ya. Nggak ikut jalan musuh. Nggak ada perubahan. Ya buat saya sih ya kayak IKN itu buat saya harusnya nggak perlu ada. Oh kenapa tuh Bang? Ya lu gila lu IKN, kayak orang gila lu bikin IKN. Siapa yang mau jadi IKN? Ya, logiknya di mana Kan, lu bikin tapi kan IKN? itu kan memindahkan sentral nggak lahnya di Jawa. Itu Nah. kan tengah-tengah Kalimantan. Itu bisa apa saja. Lu jadiin kantor gubernur di situ atau apa di situ juga bisa, Bos. Ibu kota misalnya gesernya kantor gubernur pindah ke situ. Nggak usah bikin baru Nggak gitu usah bikin, maksudnya. iya, kantor gubernur ya maksud gue ya. Nggak usah kantor presiden. Nggak, Bung Karno kan dulu kan maunya di Palangkaraya dulu. Nggak instruksi. Di Palangkaraya yang disiapin. Enggak, dia sebenarnya juga dalam pidatonya kalau di tengah-tengah ada itu memang di situ. Tapi dia nggak ditindaklanjuti. Kan udah, Menjadi di jalan dibesarin. enggak menjadi impres dari- menjadi apa enggak, Bos. Tidak menjadi kebijakan Bung Karno. Hanya pada saat itu wacana. Wacana, betul. Memang tengah-tengah itu Palangkaraya kalau mau jujur. Ini sebenarnya juga wacana Apa? IKN. Masalahnya dijadiin gitu. Dan ujuk-ujuk, Bos. Bangun tidur tiba-tiba ada IKN. Aduh 2019 pernah dengar nggak? Enggak. Itu 2019. Enggak. Kampanyenya ada nggak IKN? Coba jujur. Oh, di kampanye Nawacita memang Nggak nggak ada. ada. Sesudah 2019, Iya. sesudah Pidato pertama kali itu yang Nawacita Iya. itu nggak ada. Nggak ada. pidato pertama, betul. Jadi memang nggak ada. Tiba-tiba udah jadi presiden, dia bilang kita bikin apa? IKN 2019. Gawat, Bos. Jadi Iya. kalau Bukannya gue- membuka lapangan kerja baru. Apa? Bang. Ini pekerja di sektor logam, di sektor konstruksi kan enggak lah. kebagian. Jauh, Bos. Jauh. Itu buat kita ngebangun sesuatu yang return itu kapan kita nggak tahu. Kayak sekarang, mohon maaf nih ya, kereta api cepatnya. Lu seneng nggak? Ya kelas menengah seneng. Senang. Gua seneng aja, bisa setengah jam ke sana. Betul. Tapi lu tahu nggak? Itu besok, itu bukan besok, sekarang udah bleeding. Oh iya benar-benar. Bleeding. Udah Jadi, cry for help itu KAI. persis, dia tahu persisnya. Udah preman. Nah, minta duit APBN. Nah, lu bayangin kalau itu duit APBN sampai ke situ, itu perusahaan asing loh, 90% China. Lu udah nggak boleh. Jadi artinya apa? Oke, itu oke. Tapi nggak usah kita hold dulu deh. Mungkin begitu megapolitannya udah mulai membesar nih, mulai kita buka lagi. Sehingga biaya operasionalnya nggak terlalu mahal. Kalau itu Sebenarnya itu udah murah sih. Kalau cuman nih promosinya kurang kalau saya bilang. Iya. Bos, karena gini bos. Nggak, Shinkansen itu kan harganya udah 2 juta. Bener bos. Cuman gini, kalau dulu mau, itu Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya kalau cuma 3 jam gitu. Kalau itu airline pada ambruk semua tuh. Ya whatever lah. Kalau itu dibikin. Kok juga milik kereta cepat kalau itu Jadi udah. pilihan gitu. Kalau Jakarta Bandung mode transport yang Dan nggak bagus, nyampe Bandung juga, Bang. Kan ada iya, feeder. ada ya di sampai Bandung Padalarang ya. Padalarang. Atau di Tegal luar. Jadi nanggung gitu loh. Oh iya,
dari sini atau terus di ujung sana. Ada dua sih. Ada di Padalarang sama di sebelah sono satu lagi. Gue lewatin juga gitu loh. Jadi nggak di sentranya Bandung gitu loh. Jadi lu pakai feeder lagi. Nah, sekarang gini bos, lo ke Bandung perlunya apa? Kalau lu cuma bisnis, ya kan, lu pasti perlu mobil di sana. Lu jalan 2 jam. Jalan 2 jam di sana lu pakai. Balik lagi kalau lu ke Kelosong bisa 1,5 jam. Nah, lu ke Halim dulu, nunggu jadwal dulu, sampai sana jemput siapa? Mending kalau lu perusahaan besar, banyak yang jemput. Kalau kan, aduh, gua harus cari mobil lagi, ribet. Akhirnya orang, kalau rakyat tidak affordable harga segitu. Nah kalau gua tujuannya udah satu, kalau naik kereta cepat tuh praktis. Makan hadori, makan siang. Nyampenya situ kan ya. Cuma 45 menit. Hadori selesai. Setengah jam. Ya setengah jam makanya. Iya, setengah jam makan hadori balik lagi. Balik lagi. Betul. Jadi maksud gue gitu soal bangun-bangun gitu ya. Iya. Itu yang tadi lo bilang IKN bangun, enggak lah, bangun juga ada hitungannya, ada perencanaannya gitu, nggak asal gue pengen dibangun. Ada jalan tol ya di satu wilayah, yang orang setengah jam nongkrong tiduran di situ nggak ada mobil. Setengah jam nggak ada mobil lagi. Buat gue tuh kan jadi aneh gitu. Kalau mau bangun jalan ini aja, jalan negara aja lah bikin gitu. Di toh juga jadinya jalan negara. Karena nggak untung akhirnya negara juga yang ribet. Sekarang lu karya-karya pada bubar kan. Iya benar. Yang kasihan ini loh, pengusaha-pengusaha itu diutangin bos. Iya. Itu gue rasa Subkon itu kan nggak dibayar. Nggak dibayar, tahu kan? Tahu. Waduh sedih. Pas kita karya itu subkonnya, udah pada nangis semua itu. Gue yakin udah berapa triliun itu. Iya. Yang 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, bikinnya berapa ratus dari subkon. Nah jadi kayak gitu-gitu deh. Maksudnya, semua jadi gini, pemerintahan Jokowi ini adalah non-science based policy. Non-science based and knowledge policy. Jadi kebijakan yang tidak berbasis pada sains dan ilmu pengetahuan. Inilah pemerintahan ini. Nah, kalau Prabowo, gue tahu dia pembelajar dia. Dia suka baca buku, dia suka apa gitu kan. Dia berdialog. Makanya Rocky Gerung kan, kalau orang bisa ngobrol sama Rocky Gerung, artinya bener tuh orang tuh. Rocky tuh benci sama orang yang bego gitu loh. Apalagi atau pejabat yang bego, dia benci dia. Ya, dia senang sama orang yang bisa dialog ngobrol. Nah, kalau orang bisa menjadi partner dialog, tanda kutip lah dengan Rocky Gerung, berarti orang itu punya narasi. Kira-kira gitu. Kalau nggak ditinggalin sama Rocky itu. Ya gue sih. Orang itu yang ninggalin Rocky. Enggak. Rocky ya males dia. Ya lu bisa tahu lah, ya kan. Nah, SBY itu dialog dengan, karena SBY kan jelas dia dialog Prabowo apa. Jadi gue pikir ini orang punya narasi. Nah, tinggal bagaimana dia bisa mempertahankan narasi yang dia punya itu. Tapi kan orang dia punya buku Jokowi kan lebih banyak kerja daripada ngomong. Bos, kerja tanpa satu science dan knowledge based policy itu punya daya rusak lebih tinggi. Mendingan jangan. Nah, polisinya lebih baik diam. Nggak ngerusak loh. Bukannya dari timnya dia, dari menterinya atau dari stafnya Kan nggak ada yang visi udah mikirin. kan nggak ada visi menteri. Adanya visi presiden. Nggak ada visi presiden. Nanti nggak boleh disalahin menteri itu. Kecuali kalau korupsi ya. Jadi kalau visi pembangunan nggak boleh disalahin, nanti itu visi presiden. Dibilang gitu. Kan gitu dibilang. Sebagai pendukung setia. Jadi udahlah, ini seperti itulah kita. Ya mudah-mudahan segera berakhir. Apa namanya? Bang. Loh, pasti berakhir lah. Iya makanya pengen. Bang, ini kan PDI Perjuangan masih menggugat ke PT UN mengenai menggugat KPU mengenai kenapa KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Jadi kalau itu dikabulkan, ya kan, MPR kan tidak bisa melantik Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Gini, kalau aku ahli hukum, tapi aku sangat ngerti gimana, Bang? Soal dinamika kebijakan seperti itu. Karena aku pernah kayaknya nggak mungkin ya kayak gitu ya. Karena aku pernah di badan bikin peraturan juga, peraturan kepala badan apa, pokoknya ngerti lah tata aturan. Jadi begini, soal itu sama sekali gue seneng banget PDIP bikin begitu. Tapi nanti ini si penguasa akan bilang ini tidak masuk dalam rezim pemilu. PT UN tidak masuk dalam rezim pemilu atau rezim pilpres. Rezim pemilu pilpres itu dari KPPS atau PPS, KPPS itu kan, Bawaslu, Panwaslu, Bawaslu, KPU, KPUD, ya kan, sampai MK. Itu rezim pemilu. Jadi
lo melewati ini semua, ya lo selesai. Ini dianggap tidak dalam rezim ini. Nah, tapi, nah ini menarik dan ini penting. Kalau PT One menyatakan itu memang tidak benar, dan kemudian ini bisa menjadi presiden, bukan kayu bakar untuk adanya hak angket misalnya. Jadi loh, pengadilan tuh walaupun tidak dalam rezim ini, tapi ini loh, nah, bisa seperti itu. Ya. Nah, tapi apakah mungkin ke situ? Saya pikir sih juga. Ya, artinya nambah lagi catatan setelah MK. split decision MK iya, kemarin. nambah lagi catatan ini menjadi tambahan bahan bakar kalau mau ada angket. Walaupun jujur aja saya pesimis. Angket ini ya. Hak angket pesimis lah. Saya rasa pimpinan-pimpinan parpol ini, mohon maaf, tidak melangkah pada waktu itu lagi hangat-hangatnya. Ini tergantung Korea-Koreanya ya, kayak kata Mas Pacul kan nih, Korea-Korea bilang enggak, ya enggak gitu kan. Ini sekarang sebaliknya, Korea-Korea ini bilang oke. Enggak, sebaliknya yang mereka takut itu sebaliknya. Ini feeling gue ya. Yang mereka takut sebaliknya. Jadi Korea-Korea ini bilang oke, hak angket, begitu voting kalah. Tidak jadi hak angket. Kan hak angket harus di voting dong. Dijalankan atau tidak kan. Memang 54,6% jumlah si partai-partai yang maunya hak angket itu adalah 54,6%. Ini 40 sekian lah ya. Tapi kan setelah dihitung tuh hanya butuh. Tapi nanti ada lobby dan segala macam. Hanya butuh 30 suara. Bergeser 30 suara, kalah nggak jadi. Nah, ini lo bayangin. Quorumnya nggak tercapai. Lo bayangin 30 suara. Mungkin sakit perut aja dibayar 10 miliar. Iya. Bapak udah nggak usah datang. Ini 10 miliar atau flu diare 10 miliar diare nggak bisa datang. 30 orang itu. Selesai. Cuma 300 rawan miliar. Rawan masuk angin. Jadi feeling saya itu si pimpinan-pimpinan parpol tuh takut itu terjadi. Maka semakin hilang wibawanya di mata publik barangkali ya. Maka itu nggak jadi, ya, apalagi sekarang semakin nggak mungkin lah terjadi perubahan di parlemen sih. Nyari 30 gampang ya. Yang kira-kira kemarin nggak kepilih lagi. Bos, ya kan? pensiun bos. Pensiun ya. Aduh Pak, jangan 10 dong Pak, saya 20. Kan saya udah nggak kepilih Pak. Apa artinya bos 20? Mengelola berapa tahun bos? 20.000 triliun 5 tahun. 20.000 triliun. Dengan kebijakan-kebijakan ini, kalau kita bicara angka-angka yang ngaco gitu ya. Kira-kira janji-janji kampanyenya Pak Prabowo nanti akan dieksekusi nggak Bang? Makan gratis contohnya. Bertahap ya paling. Bertahap ya. Kalau bertahap ya pastilah, masa nggak dikerjain janji utamanya. Jadi dan ya pada level yang sangat darurat makan gratis itu memang make sense ya. Karena tapi jangan men-sacrifice. Itu rawan korupsi nggak sih Bang? Nah, itu masalah kan banyak vendor nanti katanya akan menggerakkan UKM. Quality-nya juga. Ya, quality control-nya seperti apa? Sebenarnya kan gini, Mbak Didi ya, Om Yo ya. Kalau korupsi nggak korupsi kan, pertama memang sistem. Yang kedua orang-orangnya juga gitu. Jadi kalau misalnya sistemnya kuat, ketat, apa sebenarnya bisa aja misalnya langsung transfer ke dapur-dapur yang mau dibikin itu ada berapa puluh ribu dapur gitu. Iya. Nah itu kan sebenarnya kalau dengan sistem komputerisasi. Itu kalau ada yang jahil terus tiba-tiba dikasih sesuatu di makanannya kan. Tapi biasanya kan gini. Iya. Mereka kan komunitas tuh. Oke. Jadi ada quality controlnya, pengawasnya ya. Ya jadi misalnya di sekolah, sektoral lah ya. Sekolah situ ya ibu-ibu di situ. Jadi mereka sayang juga nggak sampai gitu. Kalau keracunan cerita lain ya. Kalau keracunan karena mungkin udah keburu dibikin apa basi itu bisa aja. Ya, higienitas itu. Higienitas sih hal yang lain lah gitu. Tapi kalau korupsi memang kalau kita lihat sistemnya juga. Sistemnya terus seperti apa? Sistem pembagiannya itu. Kalau dulu kan dana dikirim ke sini, di sini kirim ke sini, itu kan potong terus tuh. Ada sistem sekolah pada dulu tuh bantuan sekolah. Sekarang kan nggak langsung ke misalnya kayak gitu kan. Nah, paling ini lobbynya di sini. Kalau ini dikirim lu bagi gue ya, ada juga yang begitu ya. Iya. Kalau dulu benar-benar dipotong gitu loh dari atas. Begitu sistem dirubah langsung, dia langsung lobby sini, bos. Kalau lu dapat duit ada bantuan dari pusat, lu bagi gue ya. Gitu loh. Nah itu korupsi juga, cuman mungkin tidak se ekstrim yang dari 100 potong 80, potong 70, potong tinggal ke sini 50 gitu. Kalau dulu kan begitu. Main gila, kalau nggak mau ya udah loh. Itu sih cuma 50, 40 bahkan. Ini habis di jalan. Kalau sekarang nggak, 100 langsung nyampe sini. Cuman, bagi-bagi loh. Nah mungkin kepotong juga kan, tapi mungkin nggak se ekstrim itu. Ini sistem lah, jalan. Itu sih gue percaya.
Nah, kita lihat. Dan yang kedua, nggak boleh men-sacrifice atau mengorbankan bentuk-bentuk perintah konstitusi yang lain, misalnya pendidikan. Nggak boleh tuh. Katanya mau ambil Kesehatan. dari dana bos. Apa? Itu Ya itu dana nggak buat boleh. makan Yang harus gratisnya. diambil dari infrastruktur kayak dari apa silahkan. Dari yang nggak perlu-perlu atau negosiasi utang kayak atau dari tambang. Iya, iya. Tambang iya. tuh ribuan triliun bos. Ribuan triliun dia bikin kebijakan baru, misalnya bagi hasil yang lebih tinggi apa gimana, sehingga dia bisa cari duit. Gitu. Kalau ngambil dari infrastruktur cocok tuh dulu kan ada timnya Pak Prabowo waktu 2019 kan bilang rakyat nggak makan infrastruktur. Nah, Iya, Jadi iya, benar benar, harus benar. makan siang. Makan iya, siang, iya, iya. Jadi menurut gue sih itu Cocok, boleh, cocok. asal jangan men-sacrifice. Iya, iya. Pendidikan, kesehatan, pokoknya social spending yang lain jangan dikorbankan untuk hanya untuk makan gratis. Iya. Yang kedua harus ada kepastian beberapa tahun ini berjalan mereka mandiri gitu. Jadi memperhebat orang-orang yang dikasih makan itu, nggak boleh terus-terusan. Iya, iya, iya. Kalau terus-terusan artinya lo nggak gagal. Iya. Kalau yang berhasil gini, lo gue kasih makan setahun, tahun kedua lo nggak gue kasih makan lagi, berarti gue berhasil, karena lo ternyata berdaya, kira-kira begitu. Nah kalau itu ternyata nggak sampai ke sana, misalnya bagaimana memberdayakan pertanian sehingga nilai tukar petani itu jadi tinggi. Sekarang nilai tukar segitu-gitu, petani itu nggak bakal kaya deh kalau Iya. lihat dari. Padahal harga berasnya udah naik. Udah harga baru nih harga Pokoknya beras. pupuknya nggak jelas, nggak jelas. Pokoknya petani ya tetap aja miskin. Iya. Nah kalau ternyata ada kebijakan yang petani makin kaya, gitu kan, dia pasti kan nggak butuh lagi makan anak-anak Iya, yang iya. sekolah-sekolah apa semua. Atau UMKM meningkat, nah itu kan keberhasilan. Sehingga dia mau makan siang gratis jadi malu gitu. Iya, Ngapain gue minta kasih makan orang gue di rumah gue makanan jelas, belum jelas, ya kira-kira gitulah. Iya, iya, iya. Jadi, Bang Jumhur, teman-teman yang kontra Omnibus Law yang akhirnya kemarin itu sempat masuk penjara di era Pak Jokowi tahun 2020 itu rencananya akan membuat judicial review terhadap Omnibus Law. sebenarnya atau- udah, kita udah ya? kita Udah formal, di waktu itu kan gini. MK Kita udah harus merevisi, disebutnya institusional Revisi. terbatas, institusional bersyarat dan diperintahkan pemerintah untuk merevisi dalam 2 tahun. 2 tahun. Dia bikin perpu presiden lu tuh. Dia bikin perpu yang isinya itu juga. Oh. Harusnya tuh dikasih waktu, diundang semua, Iya, iya, ayo iya. kita kocok lagi. Stakeholders diajak Harusnya bicara itu. dong. Itulah harusnya. perintahnya MK. Jadi Tapi tidak dilaksanakan. tidak dilaksanakan, malah sebaliknya dibikin perpu yang kayak gitu juga. Plek-keciplek lah. Terus semua apa? Gitu. Kayak defeat accompli ya. Ya, kita Nih, lo harus ikut ini, nih, gue bikinin perpu Iya, gitu. iya. Perpu, kemudian DPR setuju. Jadi memang apa ya? Nah, gue bilang tadi, tekanan civil society, tekanan para pemikir, ya, interest group. interest group itu nggak direken, Bos. Iya memang. Jadi memang ngeri nih, pemerintahan ini benar-benar ngeri, Bos. Jadi Benar-benar, half Atau tekanan yang kurang. Itu bahaya karena half otoriter lah. wow, udah lebih mungkin dia tuh. Otoriter, tapi ya Nekannya setengah-setengah kali kemarin. gini bos, maksud gua bisa bahaya kalau misalnya yang normal kan udah negara demokrasi gini ya. Iya. Ini kekuasaan, tiba-tiba ada interest group, kok serius banget dan lama dan terjadi di sebaran yang luar biasa. Wah berarti ini serius mereka dengan ini. Harusnya mereka berubah. Nah kalau ini didiemin terus bos, ujungnya bukan sesuatu, ini bisa orang Meledak. ngamuk, meledak gitu maksud gua. Dan itu nggak boleh sebetulnya. Kalau meledak cerita lain dong bos, itu bukan lagi tekanan akhirnya, rusuh. Nah ini kan Jangan sampai. kan kacau kalau begitu. Nah ini yang makanya mudah-mudahan ada perubahan lah di rezim Prabowo Subianto ini. Gue sih agak percaya. Gitu ya. Masih betul, optimis ya Bang ya? Pemerintahan Lu baca presiden bukunya baru deh. kita. Dia punya buku namanya Paradoks Indonesia. Oh oke. Paradoks Indonesia, please lu baca buku itu. Bukunya Pak Prabowo, Prabowo. karangan dia, tulisan dia, katakan gitu, pikiran dia, visi dia. Dan kalau dia kembali ke buku itu aja, nah itu yang menyebabkan nggak terjadi kayak ghost split gitu, ghost split yang bubar itu. Ghost Indonesia bubar Umur tahun berapa tuh nulisnya tuh ya? 2030. Enggak, dia 2018 kalau nggak salah terbit. belum Oh. lama. 2018. Jadi Iya iya iya. kalau dilihat dari buku itu, 2018 berarti belum masuk kabinet. dia belum memang Berarti belum. Masih mau calon masih lagi. masih oposisi. kontendernya Oke. Visi Jokowi. misi lah itu Iya. dibikin buat visi misi 2019. Kira-kira begitulah. Dan buku itu menjelaskan betul dan ya mungkin kayak kalau ini Nawacita kan bagus kalau Iya Nawacita. iya iya. Kalau dijalankan. Kalau Nawacita gue inget banget
kalau nggak salah pajak sampai 16%, Iya, benar. tax ratio ya. Tax ratio. Aduh, ya kan tiba-tiba sekarang. Revolusi mental itu mental. yang penting Betul. sebenarnya. Coba lihat jumlah korupsi bos, ngeri sekarang. Iya. Revolusi mental kayaknya gagal deh. Asabri, apalagi Jiwasraya. Dulu gue dengar BTS profit. kemarin. Iya. Gua Ini lihat yang bentar lagi meledak. Goto. Oh, jangan kan. Dulu Ngeri dulu toh. korupsi 6,3 triliun yang Bank Senturi. 4,7. Iya, itu kayaknya udah gede banget, Iya. besar banget triliunnya. Sekarang Hah? puluhan ratusan triliun. Iya. Gila. Itu kan revolusi mental masa kayak gitu. Waduh kacau bos. Revolusi mental. Mental bos. Iya, bos ya, udahlah. Iya. Bang Jumhur, ini kan jabatan sebagai ketum KSPSI KSPSI sampai 2027. Yes sir. Kalau besok ditawarin jadi menteri, pilih mana? Jadi tetap jadi ketua KSPSI atau jadi menteri? Kan bisa double. Sekarang kan lagi eranya nggak boleh dong, menteri. double jabatan boleh sekarang. Ya, saya rasa Nggak boleh double nih, nggak boleh double. ya feeling saya ya, mungkin tawaran itu juga nggak akan muncul. Jadi, ini pilihan aja, pengen tahu aja. Kalau ditawarin menteri, tapi harus milih mau menteri apa ketua KSPSI. 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 PSI. Ya pokoknya yang jelas gue nggak bicara diri gue lah. Gue nggak enak bicara diri gue. Yang penting visi yang pernah kita tawarkan kepada pemerintah, kan kita civil society hanya menawarkan aja. Ya siapapun udah jadi menteri di situ, tapi visi ini dijalankan, Iya. ya go ahead. Kita nggak, kalau gue, aduh, Enggak, kalau yang ditawarin Bang Jumhur, ya, pilih mana? gacor juga. Karena sampai 2027 nih KSPSI. Apa? Strategis nih. Gini bos, kan ini tawaran juga belum ada. Loh, Iya. Ya kita tuh itu. Iya. Yang kedua gue dulu GR amat. Iya. Jadi mendingan gak usah Kan- jawab. Jadi kalau Mas- ada Kalau tawaran, ada baru Mas, kasih tahu. Mas Ganjar sama Prof Mahfud kan udah bikin Jelas, statement bilang kemarin. oposisi. Saya akan oposisi. Nah kan ada orang nanya, emang ada oposisi individu? Bukannya Jadi parpol? pengen minum. Ya banyak loh oposisi individu. Rocky Gerung, Iya. Jumhur iya, Hidayat, individu, ya. Refli Harun. Itu kan individu nggak apa-apa Iya, jadi oposisi. betul, Ada dong betul. berarti. Iya, memang Gitu. boleh. Oposisi kan tidak harus kekuatan ini, oposisi pikiran. Iya, Kan iya, iya. boleh dong. Ya. Jadi soal gue tadi gitu. Pertama, gue tidak Belum ada mau- tawaran. Belum ada kalau ada tawaran akan Mungkin nggak ditawarin dipikirkan. juga. Kalau ada tawaran nanti dipikirkan kembali. Ya dipikirkan kembali. Belum ada tawaran dan mungkin nggak ditawarin juga. Maka gue jawab ya kan, ya bener aja bos ya. Oke, pemirsa, kita terpaksa harus menyudahi karena udah dikedip-kedipin ya sama mas-mas foto videografer yang ganteng-ganteng. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang ya asik-asik seperti Mas Jumhur Hidayat. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa. Sip.